Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKH B15 akan mempresentasikan gangguan biotik pada pulai di depan Departemen Perikanan. Saya Fadil Bima Tarahanan dengan NIM 23 garis miring 513467 garis miring KT garis miring 10189. Sebelumnya, apa sih itu hama? Hama dalam arti luas adalah semua gangguan baik pada manusia, ternak, dan tanaman. Pengertian hama dalam arti sempit yaitu berkaitan dengan kegiatan budidaya tanaman adalah semua hewan yang merusak tanaman atau hasilnya yang mana aktivitas hidupnya ini dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis. Adanya suatu hewan dalam pertanaman sebelum menimbulkan kerugian secara ekonomis maka dalam pengertian ini belum termasuk hama. Namun demikian potensi mereka sebagai hama nantinya perlu dimonitor dalam suatu kegiatan yang dalam pemantauan monitoring. Secara garis besar, hewan yang dapat menjadi hama dapat tergolong dari jenis serangga, moluska, tungau, tikus, burung, atau mamalia besar. Mungkin di suatu daerah hewan tersebut menjadi hama, namun di daerah lain hewan tersebut belum tentu menjadi hama. Dalam Sitasi Danang 2006. Selanjutnya untuk hama yang menyerang tanaman pulai di depan Departemen Perikanan akan dijelaskan oleh rekan saya Jian Humayroh. Nama saya Jihan Humayroh Kuroto Ain dengan NIM 23 garis miring 517231 garis miring KT garis miring 10283. Di sini saya akan menjelaskan hama yang menjadi gangguan biotik pada pulai di Departemen Perikanan UGM. Hama yang mengganggu adalah tungau puru atau gal, yaitu Paurospila tuberculata. Gejala yang terlihat adalah terdapat benjolan pada daun dan batang pulai. Dampak dari tungau puru ini adalah membuat daun pulai rontok lebih cepat. Hama gal bersimbiosis dengan semut, yaitu mutualisme karena semut melindungi hama gal dan masuk ke dalam lubang yang dibuat oleh hama gal. Untuk pengendalian hama ini dengan cara memangkas, menggunakan pestisida, dan sanitasi perawatan kehutanan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vina Ayu Anggreni dengan NIM 23 garis miring 521834 garis miring KT garis miring 1415. Di sini saya akan menjelaskan mengenai benalu. Benalu merupakan tanaman pengganggu yang bersifat parasit bagi tanaman inangnya. Keberadaan benalu akan menghambat tanaman untuk tumbuh karena menghalangi sinar matahari menuju tanaman inang. Benalu dapat merusak tanaman secara langsung dan mendorong munculnya hama dan penyakit. Kemudian untuk pengendalian yang dapat dilakukan yaitu melakukan perawatan rutin untuk memantau pemunculan benalu sejak dini dan mencegah penyebaran lebih lanjut. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Jian Azhara Suseno dengan NIM 23 garis miring 518342 garis miring KT garis miring 10318. Sebelum kita masuk ke penyakit pada pulai, sebelumnya penyakit tanaman itu apa sih? Jadi, penyakit tanaman merupakan gangguan pada tanaman yang mengakibatkan tanaman tidak dapat bereproduksi secara baik, mempengaruhi pertumbuhan, kesehatan, dan produktivitas tanaman, sehingga dapat merusak hasil panen dan akhirnya mati secara perlahan. Tanaman yang diserang memiliki perubahan dan gangguan pada organ-organ tanaman. Masalah penyakit tanaman ini selalu muncul setiap saat dari berbagai musim tanam, serta sering dijumpai penyakit baru yang belum pernah ada. Penyebab tanaman terserang penyakit bisa dari berbagai hal, yaitu disebabkan oleh mikroorganisme misalnya jamur, virus, dan bakteri, serta bisa kekurangan salah satu unsur hara. Faktor lingkungan seperti kelembapan yang tinggi atau rendah, suhu yang tidak sesuai, atau kondisi tanah yang buruk juga dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jangkung Singgesto Yuwono dengan NIM 23 garis miring 523243 garis miring KT garis miring 10458. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang ada di pohon pulai, tepatnya di Departemen Perikanan. Penyakitnya yaitu bercak daun Gircospora. Penyebab terjadinya penyakit bercak daun Gircospora adalah cendawan Gircospora sp.
Gejala yang nampak pada daun adalah adanya bercak bulat kecil berwarna coklat dengan diameter 1-4 mm yang dikelilingi halo berwarna kuning. Dampak dari bercak daun Cercospora yaitu dapat menghilangkan fungi daun, menghambat pertumbuhan tanaman, dan meningkatkan resistensi terhadap fungisida tertentu. Untuk pengendaliannya, menggunakan bibit yang sehat, pemupukan yang seimbang, penyiraman yang bijak, melakukan penyemprotan fungisida, dan yang terakhir menyingkirkan atau memotong daun yang terinfeksi sehingga tidak membantu penyebaran infeksi ke daun lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang gangguan biotik yang ada pada pohon pulai di Departemen Perikanan. Ada kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.